Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya, jangan lupa like, share, dan subrek kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 1. Saat itu pukul 9 malam di gedung asrama pria di kampus universitas. Geral, tolong turun ke asrama 101 di lantai 1 dan bawakan laptopku untukku. Seorang pria berambut pirang dari asrama sebelah membuka pintu kamar asrama Geral tepat sebelum dia menjatuhkan $1 ke lantai, lalu berbalik dan berjalan pergi. Ngomong-ngomong, tolong ambilkan aku sebotol air mineral dari supermarket di lantai bawah juga. Siswa berambut pirang itu berbalik sebelum dia menjatuhkan $3 lagi ke lantai, $2 untuk air mineral dalam kemasan dan $1 lagi untuk menjalankan tugas untuknya. Hei, Blondie. Mengapa orang-orang di asrama Anda selalu meminta Geral untuk menjalankan tugas untuk Anda? Mengapa kalian menjadi pengganggu seperti itu? Orang-orang di asrama Geral bertanya dengan dingin karena mereka sudah tidak tahan lagi. Hahaha, Geral tinggal di asramamu dan kamu belum mengerti dia. Jika Anda memberinya $1, dia bahkan akan makan kotoran jika Anda memintanya. Blondie menjawab sinis. Kemudian, dia tertawa sebelum meninggalkan asrama. Wajah Geral memerah karena malu saat dia menutup telinga terhadap apa yang dikatakan pria berambut pirang itu. Setelah itu, dia membungkuk untuk mengambil beberapa dolar di tanah sebelum dia berpikir. Dengan cara ini, saya akan menghasilkan $2 dan itu cukup bagi saya untuk membeli 3 roti kukus dan sekantong acar. Aku tidak akan kelaparan lagi. Geral, jangan pergi. Jika Anda tidak punya cukup uang, kami akan meminjamkan Anda beberapa dan Anda bahkan tidak perlu membayar kami kembali. Kepala asrama tidak bisa menahan diri untuk tidak bersimpati pada Geral. Geral menggelengkan kepalanya sebelum tersenyum dan berkata, "Terima kasih, tapi tidak apa-apa." Setelah berbicara, Geral berbalik untuk berjalan keluar dari asrama. Pada saat ini, semua anak laki-laki melihat ke belakang Geral saat mereka menggelengkan kepala dengan kasihan. Faktanya, Geral tidak ingin menjalankan tugas untuk orang lain dan dia ingin menikmati kehidupan universitasnya juga. Akan sangat bagus jika dia bisa terus belajar di universitas tanpa harus khawatir tentang apapun. Namun, dia benar-benar sangat miskin. Meskipun anak laki-laki lain di asramanya memperlakukannya dengan sangat baik, dia tidak ingin mereka mengasihaninya. Kalau tidak, Geral takut mereka pada akhirnya akan muak dengannya. Selain teman sekamar asramanya, Geral tidak punya teman lain di universitas. Geral, aku mendengar Blondie mengatakan bahwa kamu sedang menuju ke bawah, kan? Pada saat ini, seorang anak laki-laki berpakaian sangat bagus keluar dari asrama sebelah. Namanya Denny Sanders dan dia adalah kepala asrama Blondie. Dia adalah idola setiap siswi karena dia tidak hanya kaya tapi dia juga sangat tampan. Namun, dia selalu meremehkan Geral karena dia merasa Geral memalukan. Geral tidak mengerti mengapa Denny mau berbicara dengannya. Geral hanya mengangguk dan berkata, "Ya, saya menuju ke bawah." Denny tersenyum sebelum memberi Geral sekotak barang. "Salah satu temanku akan menunggu di hutan timur hari ini. Tolong berikan dia kotak ini. Ini $10 untukmu." Denny adalah seorang playboy dan semua orang tahu bagaimana dia sering meminta gadis-gadis yang berbeda untuk bertemu dengannya di hutan. Denny juga punya banyak teman yang akan melakukan hal yang sama. Namun, Geral tidak terlalu memikirkannya karena dia sudah terbiasa menjalankan tugas untuk orang lain. Dia hanya mengambil kotak dan $10 itu sebelum dia berjalan ke bawah. Begitu dia berbalik, dia sepertinya mendengar tawa samar Denny di latar belakang. Geral turun untuk mengambil laptop dan membeli sebotol air mineral sebelum dia memutuskan untuk memberikan kotak barang-barang untuk Denny. Hutan kecil di luar universitas adalah tempat yang sangat terkenal bagi pasangan untuk mengadakan pertemuan rahasia mereka di malam hari. Setelah itu, Geral tiba di tempat yang Denny sebutkan padanya. Dia bisa langsung melihat seorang pria dan seorang wanita duduk di hutan, berbicara dan tertawa bersama. Namun, Geral terkejut ketika dia melihat wajah pria dan wanita itu di bawah sinar bulan. Dia tercengang. Itu Safia. Mata Geral langsung memerah dan barang-barang yang dia pegang jatuh ke tanah.
Safia adalah mantan pacar Geralt dan baru 3 hari mereka putus. Tentu saja Safia yang ingin mengakhiri hubungan tersebut. Ketika mereka putus, Safia mengatakan kepadanya bahwa dia ingin waktu sendiri untuk dirinya sendiri. Namun, itu baru 3 hari dan dia sudah menghabiskan waktu dengan pria lain di hutan. Keduanya juga segera menyadari kehadiran Geralt dan ekspresi di wajah mereka tiba-tiba berubah. Geralt, kenapa kamu di sini? Anda, jangan salah paham. Aku di sini bersama Yuri. Karena, Safia segera mulai panik, merasa sangat malu saat ini. Dia dengan cepat menundukkan kepalanya, tidak tahu bagaimana menghadapi Geralt. Bocah bernama Yuri Lowell, yang merupakan anak kaya generasi kedua, melirik kotak barang yang dijatuhkan Geralt ke tanah sebelum dia tertawa terbahak-bahak. Sial, Denny benar-benar tahu bagaimana membodohi orang. Saya memintanya untuk mengirimi saya sekotak barang ini dan saya benar-benar tidak berharap dia mengirim Anda ke sini untuk menjalankan tugasnya. Ini menyenangkan. Ini benar-benar terlalu mengasyikkan. Geralt tahu bahwa Yuri, yang merupakan anak kaya generasi kedua, adalah teman dekat Denny. Keluarganya memiliki beberapa restoran dan dia biasanya mengendarai mobil BMW seri 3 ke sekolah. Geralt hanya bisa mengepalkan tinjunya erat-erat setelah mendengarkan kata-kata Yuri. Ternyata Denny memang sengaja melakukan ini. Selain itu, Geralt percaya bahwa Denny benar-benar berperan dalam putusnya hubungan dengan Safia. Kalau tidak, mengapa Safia bersama Yuri hanya beberapa hari setelah putus? Safia, aku tahu kamu tidak menyukaiku, tetapi kamu tidak perlu berkumpul dengan orang seperti ini setelah kita putus. Apakah Anda tahu berapa banyak pacar yang telah dia ubah sebelum ini? Geralt berteriak keras. Dia sangat mencintai gadis ini. Dia sangat mencintainya. Safia merasa sangat cemas dan kesal ketika mendengar kata-kata Geralt. Geralt, menurutmu kamu siapa? Siapa yang memberi Anda hak untuk mengajari saya bagaimana saya harus bertindak dan apa yang harus saya lakukan? Aku sudah putus denganmu dan aku bisa memilih untuk bersama siapapun yang aku inginkan. Juga, Safia sangat marah kali ini. Setelah itu, dia menatap Geralt sebelum dia berkata, apakah kamu datang ke sini untuk membuatku jijik dengan sengaja? Enyah, menamparkan. Setelah dia selesai berbicara, Safia melangkah maju dan menamparkan wajah Geralt dengan keras. Yuri tertawa terbahak-bahak kali ini. Hahaha, Safia, kenapa kau mengusirnya? Anda seharusnya membiarkan dia tinggal dan mengawasi kami. Safia langsung merona. Yuri, aku sudah kehilangan minat setelah melihat orang ini di sini. Mungkin lain kali. Setelah itu, Safia melepaskan diri dari genggaman Yuri. Geralt tidak tahu bagaimana dia berjalan menjauh dari hutan dan pikirannya benar-benar kosong pada saat itu. Semuanya bermuara pada uang. Geralt dalam keadaan ini karena dia tidak punya uang. Hahaha, setelah kembali ke asramanya, Geralt disambut tawa teman-teman sekelasnya di koridor. Denny memegangi perutnya saat dia tertawa terbahak-bahak. Dia jelas telah memberitahu semua teman sekelas mereka tentang masalah ini. Hahaha, Geralt, apa yang kamu lihat saat mengantarkan barang tadi? Blondie bertanya padanya dengan senyum di wajahnya. Sial, Safia memang sosok yang paling sempurna, kata Denny sambil nyengir. Geralt mengepalkan tinjunya erat-erat dan matanya memerah saat ini. Dia benar-benar ingin membunuh Denny. Dia ingin binasa bersama Denny. Kenapa kau melakukan ini padaku? Geralt mendesis marah. Denny tertawa sebelum menjawab. Hei, lihat ini, aku sama sekali tidak takut padamu. Di antara semua orang miskin di kelas kita, kaulah yang paling saya pandang rendah. Safia adalah wanita yang sangat cantik dan sayang sekali jika dia menjalin hubungan dengan orang sepertimu. Akan lebih baik bagi kakakku untuk menikmati dan bermain-main dengannya setidaknya selama beberapa hari. Ngomong-ngomong, Geralt, tahukah kamu bahwa Yuri berhasil menjemput Safia setelah mengirim SMS padanya kurang dari setengah jam sementara kamu harus mengejarnya selama lebih dari setahun sebelum dia akhirnya setuju untuk menjadi pacarmu. Semua orang tertawa saat ini dan tidak ada yang peduli dengan martabat Geralt sama sekali. Aku melakukannya untukmu. Geralt segera menghampiri Denny. Akibatnya, dia malah dipukuli oleh teman-teman Denny. Pada akhirnya,
Teman sekamar Geralt datang untuk menyelamatkannya dan mereka membawanya kembali ke asrama mereka sendiri. Geralt menutupi wajahnya dengan selimut saat dia terus terisak saat dia berbaring di tempat tidur. Mengapa? Mengapa mereka harus menggertak saya dan menginjak-injak harga diri saya? Mengapa? Apakah saya tidak punya perasaan hanya karena saya miskin? Apakah saya bukan orang di mata mereka? Geralt terus berjuang secara internal dan dia tidak bisa menghentikan air mata mengalir di pipinya. Dia tidak bisa melupakan pemandangan yang baru saja dia saksikan malam ini. Dia tidak tahu berapa lama dia meringkuk di bawah selimut, menangis sebelum akhirnya tertidur. Mungkin karena malam yang begitu gelap dan sunyi, Geralt tidur sangat nyenyak malam itu. Ketika dia bangun keesokan paginya, tidak ada seorang pun di asrama. Geralt tahu bahwa kepala asrama pasti tidak ingin membangunkannya karena dia mungkin merasa akan lebih baik bagi Geralt untuk tinggal di asrama daripada pergi ke kelas setelah kejadian malam sebelumnya. Ketika Geralt mengangkat ponselnya, dia menemukan bahwa dia telah menerima banyak pesan teks dan panggilan tak terjawab. Yang mengejutkan Geralt, semuanya adalah nomor asing. Geralt juga menerima pesan teks yang menyatakan bahwa seseorang telah mentransfer uang ke rekening banknya. Bank Duxtonville 19 tahun. Saldo akun Anda yang diakhiri dengan 107 adalah USD 1.500.000.00. Geralt tercengang saat melihat deretan angka itu. 1.500.000 rupiah. Siapa yang akan mentransfer $1,5 juta kepadanya? Geralt buru-buru menelepon bank untuk mengkonfirmasi transfer tersebut dan dia semakin bingung setelah mendapat konfirmasi dari bank. Kali ini, ponselnya mulai berdering lagi. Itu adalah panggilan telepon lain dari nomor telepon internasional dan Geralt segera menjawab panggilan itu. Geralt, apakah Anda sudah menerima uang yang saya transfer kepada Anda? Aku adalah kakak perempuanmu. Suara yang familiar terdengar di ujung telepon. Saudara, apa yang sedang terjadi? Bukankah kamu dan orang tua kita bekerja keras untuk menghasilkan uang di luar negeri? Dari mana Anda mendapatkan begitu banyak uang? Geralt sangat terkejut. Erem, ayah kami berniat menyembunyikan kebenaran darimu selama 2 tahun lagi. Tetapi aku tidak bisa melakukannya karena aku tahu kamu terus-menerus diganggu di sekolah. Oleh karena itu, saya berencana untuk memberitahu Anda kabar ini sebelumnya. Keluarga kami sebenarnya sangat kaya. Keluarga Crawford memiliki industri bisnis besar di seluruh dunia. Tahukah Anda bahwa 80% tambang emas, mineral, dan minyak bumi di Afrika sebenarnya milik keluarga kita? Ini tidak termasuk semua industri lain di Duxtonville dan luar negeri. Apa? Geralt langsung menelan ludah. Jika 1,5 juta ini belum ada di tangannya, dia tidak akan mempercayai ini sama sekali. Dia benar-benar berpikir bahwa saudara perempuannya hanya mengolok-oloknya. Aku tahu kamu merasa sangat sulit untuk mempercayaiku, Geralt, tetapi kamu harus belajar menerima kebenaran secara perlahan. Pada awalnya, saya juga dibesarkan di lingkungan yang miskin tetapi setelah beberapa waktu, lama-kelamaan saya mulai terbiasa dengan gaya hidup orang kaya. Omong-omong, saya telah mengirim sesuatu kepada Anda melalui kurir dan itu akan tiba pagi ini. Anda tidak perlu lagi khawatir tentang uang di masa depan. Saya tidak tahu berapa biaya apapun di Duxtonville saat ini. Tetapi Anda tidak perlu khawatir. Gunakan saja $1,5 juta untuk saat ini. Aku akan meneleponmu lagi bulan depan. Setelah menutup telepon, Geralt masih tidak percaya. Dia selalu hidup sebagai orang miskin sepanjang hidupnya. Tapi, dia sebenarnya adalah anak kaya generasi kedua. Bab 2. Ternyata orang tua dan saudara perempuannya telah berbohong kepadanya ketika mereka mengatakan kepadanya bahwa mereka bekerja di luar negeri. Setelah itu, Geralt langsung menelepon orang tuanya. Mereka awalnya marah karena saudara perempuannya telah memberitahu dia tentang kekayaan mereka tanpa izin mereka. Tetapi setelah beberapa saat, mereka memutuskan untuk meminta maaf kepada Geralt sebagai gantinya. Ayah Geralt mengatakan kepadanya bahwa dia tidak punya pilihan selain melakukannya karena dia ingin membesarkannya untuk memiliki kepribadian yang rendah hati. Setelah itu, ayahnya menjelaskan banyak hal kepadanya. Geralt kemudian menarik $100.000 dari bank sebelum dia pergi berbelanja dengan beberapa kartu bank hitam yang baru saja dikirimkan oleh saudara perempuannya kepadanya.
Faktanya, Geralt masih belum sepenuhnya yakin. Apakah ini hanya mimpi? Geralt sangat bersemangat saat ini. Hahaha, Safia. Jika kamu tidak putus denganku, aku akan bisa membelikanmu apapun yang kamu inginkan sekarang. Yuri dan Denny, kamu sudah sering menghina dan mengolok-olok saya di universitas. Aku ingin tahu bagaimana reaksi kalian berdua di masa depan. Geralt tersenyum pahit pada dirinya sendiri. Sudah hampir tengah hari ketika dia meninggalkan bank. Kali ini, ponsel Geralt berdering dan dia menyadari bahwa itu adalah panggilan telepon dari kepala asramanya. Halo, Geralt. Kamu baik-baik saja. Mengapa Anda tidak berada di asrama? Oh, aku keluar jalan-jalan. Beberapa dari kita takut setengah mati. Kami sangat mengkhawatirkan Anda. Ngomong-ngomong, hari ini Naomi berulang tahun. Karena dia tidak bisa menghubungi Anda, dia meminta saya untuk menanyakan apakah Anda menghadiri pesta ulang tahunnya malam ini. Dia bilang dia sudah menyebutkan perayaan ulang tahunnya padamu beberapa hari yang lalu. Setelah mendengar kata-katanya, Geralt melihat-lihat daftar panggilan tidak terjawab di teleponnya sebelum dia menyadari bahwa dia memang melewatkan beberapa panggilan dari Naomi. Naomi adalah teman sekelas Geralt dan tidak hanya dia sangat cantik tetapi dia juga sangat dekat dengan Geralt. Selain Safia, Naomi adalah satu-satunya teman wanita Geralt. Bahkan, Geralt ingat Naomi bercerita tentang hari ulang tahunnya beberapa hari yang lalu. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa karena dia sudah berjuang untuk memberi makan dirinya sendiri beberapa hari yang lalu. Tapi sekarang, Geralt memutuskan untuk hidup seperti orang normal dalam lingkaran pertemanannya yang biasa. Jadi, mengapa dia tidak pergi ke pesta ulang tahun? Aku harus mendapatkan hadiah ulang tahun untuknya, kan? Setelah menutup telepon, Geralt melihat sekelilingnya dan satu-satunya hal yang menarik baginya adalah toko Hermes. Ini adalah toko mewah terkenal di dunia yang menjual barang-barang mewah. Meskipun sangat mahal, banyak anak kaya generasi kedua dari Universitas Geralt suka datang ke sini terutama karena gengsi. Geralt tidak berencana untuk memasuki toko tetapi dia tiba-tiba memikirkan kartu pembelanja tertinggi global universal yang dikirimkan saudara perempuannya kepadanya hari ini. Dia merasa sangat tergoda saat ini. Dia awalnya sangat enggan untuk mengeluarkan uang tetapi ketika dia memikirkan kartu itu, rasa bersalah Geralt segera berkurang. Setelah menarik napas dalam-dalam, Geralt langsung masuk ke toko butik Hermes. Halo Pak, ada yang bisa saya bantu? Seorang pramuniaga yang sangat cantik di dalam menyambut Geralt dengan sangat sopan. Meskipun ada jejak penghinaan di matanya ketika dia melirik pakaian Charlie, dia masih sangat sopan. Dia tahu bahwa setiap orang yang memasuki toko ini biasanya akan melihat-lihat dulu tetapi dia tidak mengerti mengapa orang seperti dia ingin memasuki toko butik mereka. Aku akan melihat-lihat toko dulu, jawab Geralt segera. Ini adalah pertama kalinya dia masuk ke toko butik mewah sehingga dia benar-benar tidak tahu harus membeli apa. Si pramuniaga memiliki ekspresi dingin di wajahnya saat dia melihat ke arah Geralt. Yuri, bisakah kamu membelikanku tas? Pada saat ini, suara yang dikenalnya mencapai telinga Geralt dan dia melihat seorang gadis cantik berjalan ke toko saat dia memegang lengan pria lain. Ekspresi wajah Geralt segera berubah ketika dia berbalik dan melihat pasangan itu. Itu tidak lain adalah Yuri dan Safia. Halo, apakah ini pacarmu? Ten Lowell, dia sangat cantik. Segera setelah pramuniaga yang melayani Geralt sebelumnya melihat Yuri, ada perubahan 180 derajat dalam sikapnya saat dia menyapanya dengan senyum di wajahnya. Semua orang tahu bahwa Yuri adalah anak kaya generasi kedua dan dia sangat menarik perhatian kemanapun dia pergi. Itulah alasan mengapa pramuniaga itu segera menghampirinya. Rahel, ini pacarku, Safia. Saya membawanya ke sini untuk melihatnya hari ini karena saya ingin membelikannya tas. Safia tersipu saat ini. Yuri memang pemuda kaya raya yang diakui kemanapun dia pergi. Pada saat ini, Safia menunjuk ke salah satu tas sebelum dia berkata, Yuri, aku mau tas ini. Tas itu ditempatkan di dalam lemari dan terlihat sangat mewah dan megah. Rahel tersenyum sebelum berkata, tas ini adalah edisi kolektor yang diperkenalkan pada perayaan ulang tahun ke-200 Hermes.
Hanya ada 200 unit tas ini yang diproduksi di seluruh dunia dan harganya $55.000. Apa? Safia sangat terkejut dan dia tidak bisa menahan napas. Yuri juga melompat sedikit sebelum dia tersenyum dan berkata, Rahel, kalau tidak salah, ini adalah tas buatan tangan dengan pengerjaan yang sangat bagus. Ini baru dirilis tahun lalu dan telah memenangkan salah satu tempat di daftar 10 barang mewah teratas dunia, bukan? Rahel sangat terkejut dengan pengetahuan Yuri yang luas. Kamu sepertinya tahu banyak tentang tas. Yuri menggelengkan kepalanya sebelum berkata, aku suka meneliti barang-barang mewah tapi ini benar-benar tas yang sangat mahal. Setelah itu, Yuri menatap Safia sebelum dia berkata, sayangku, seleramu benar-benar luar biasa. Mari kita ambilkan tas lain yang bernilai $5 atau $6.000 sebagai gantinya. Yuri lebih baik mati daripada membeli tas seharga $55.000. Safia cemberut sambil berkata, pacar Alice membelikannya tas senilai lebih dari $8.000. Yah, kamu harus menunggu sampai aku mendapat lebih banyak uang saku bulan depan. Kalau begitu. Saat ini, orang lain yang baru saja mendengar Rahel memperkenalkan tasnya kepada Yuri dengan cepat mengepung lemari berisi tas mewah itu. Ketika Yuri berbicara tentang tas yang bernilai $55.000, dia tampak sangat berpengetahuan. Semua orang sangat terkesan dengan ilmunya. Ketika Geralt melihat bahwa Pramuniaga sudah meninggalkannya sendirian, dia tidak ingin lagi tinggal di toko butik karena dia tidak ingin Safia melihatnya. Pada saat ini, seorang Pramuniaga yang lebih muda tiba-tiba berjalan ke arah Geralt sebelum dia membungkuk dan berkata, halo Tuan, bagaimana saya bisa? Ada yang bisa saya bantu hari ini? Dia tampak seperti baru mulai bekerja sebagai Pramuniaga. Dia masih sedikit pemalu. Namun, itu menghangatkan hati Geralt karena dia sangat sopan. Oh, saya ingin membelikan seseorang hadiah ulang tahun. Geralt segera menjawab, Tuan, apakah Anda memiliki kartu shopper? Jika Anda memilikinya, Anda akan dapat menikmati diskon untuk pembelian Anda. Meskipun Geralt adalah pelanggan pertamanya, dia tidak menghakiminya hanya karena penampilannya yang sederhana dan kasual. Sebaliknya, dia terus berbicara kepadanya dengan cara yang sangat profesional. Oh ya, bisakah Anda melihat ini? Geralt mengeluarkan kartu Universal Global Supreme Shopper yang diberikan kakaknya kepadanya sebelum memberikannya kepada Pramuniaga. Si Pramuniaga membelalakkan matanya karena terkejut ketika dia melihat kartu itu. Ini kartu emas hitam. Si Pramuniaga terus menatap Geralt dengan kaget dan tidak percaya. Pemuda ini tampak seperti siswa biasa dan bukan orang kaya yang terkenal. Bagaimana mungkin dia memiliki kartu emas hitam? Geralt bingung dan dia bertanya, apa itu kartu emas hitam? Geralt bingung dan dia bertanya, apa itu kartu emas hitam? Ini adalah kartu tingkat tertinggi dan Anda dapat membelanjakan hingga $300.000 untuk kartu ini. Sedangkan jumlah minimum untuk setiap transaksi adalah $50.000, Pak. Geralt bahkan lebih bingung saat ini. Dia tahu bahwa keluarga mereka kaya tetapi dia tidak tahu bahwa mereka begitu kaya. Tuan, berdasarkan barang yang saat ini kami bawa di toko kami, Anda tidak dapat menggunakan kartu emas hitam ini pada barang mewah biasa di toko ini. Namun, Anda dapat dengan mudah mencapai jumlah transaksi minimum jika Anda memeriksa tas edisi kolektor. Aku akan menyerahkannya padamu sekarang. Pramuniaga itu membungkuk lagi sebelum dia segera pergi. Pada saat yang sama, Safia dan Yuri masih melihat-lihat toko butik saat mereka memeriksa semua tas dengan ekspresi kekaguman di wajah mereka. Pramuniaga muda membuka kunci lemari sebelum mengeluarkan tas edisi kolektor. Rahel segera mengerutkan kening sebelum dia berkata, Wendy, menurutmu apa yang sedang kamu lakukan sekarang? Wendy berbalik dan menjawab, saya ingin menunjukkan tas ini kepada pelanggan. Apakah ini jenis tas yang harus Anda tunjukkan kepada sembarang pelanggan? Kepada siapa Anda menunjukkannya? Rahel mengerutkan kening saat dia menatap ke arah Wendy. Wendy melihat ke arah Geralt saat dia berkata dengan hormat, pria ini di sini. Yuri dan Safia juga berbalik untuk melihat ke arah yang ditunjuk oleh Pramuniaga sebelum mereka tertawa terbahak-bahak. Hahaha, Yuri tidak bisa menahan tawanya saat melihat Geralt. Jika dia bisa, dia pasti sudah berguling di tanah saat dia tertawa.
Apa yang kamu bicarakan? Pria itu ingin melihat tas edisi kolektor. Yuri bertanya sambil mengarahkan jarinya ke Geralt. Ini adalah lelucon besar bagi Yuri. Yuri menatap Geralt dengan ekspresi menghina di wajahnya dan Geralt merasa sedikit malu saat ini karena ada kerumunan orang yang menatapnya. Rahel juga memasang ekspresi jelek di wajahnya saat dia berkata, "Wendy, apakah menurut Anda pria ini mampu membeli tas apapun di toko butik kami?" "Siapa yang kamu bercanda?" "Tidak, Rahel. Pelanggan itu memiliki kartu emas hitam. Dia adalah pelanggan VIP kami." Hahaha, Yuri kembali tertawa terbahak-bahak. "Pelanggan VIP. Dia orang miskin yang terkenal di universitas kita." Safia juga memelototi Geralt dengan jijik saat dia berkata, "Geralt, apa kamu tidak malu pada dirimu sendiri? Mengapa kamu tidak segera meninggalkan tempat ini?" Hahaha. Geralt melihat sekeliling saat kerumunan orang terus mengejeknya. Pramuniaga muda juga ditempatkan dalam posisi yang sangat sulit karena Rahel memelototi Geralt dengan jijik. Saat ini, Geralt hanya melangkah ke konter sebelum dia meletakkan kartu emas hitamnya di konter. "Aku akan membeli tas edisi kolektor itu hari ini." Bab 3. Geralt, kenapa kamu berpura-pura kaya? Safia bertanya dengan nada menghina. Namun, Rahel terkejut setelah Geralt meletakkan kartu emas hitam itu di konter. Kartu Universal Global Supreme Shopper untuk toko mewah ini hanya tersedia untuk keluarga paling kaya dan berkuasa di dunia. Tidak diragukan lagi bahwa pemilik kartu emas hitam itu memang sangat kaya dan berkuasa. Di sisi lain, Wendy dengan cepat membawa pembaca kartu ke konter. Setelah itu, Geralt memasukkan tanggal lahirnya ke dalam card reader sebagai kode sandi dan transaksi berhasil. Transaksi berhasil diselesaikan. Ya Tuhan, semua orang di kerumunan terkejut. Astaga! Apakah anak muda ini baru saja membeli tas edisi kolektor Hermes seharga $55.000? Dia benar-benar sangat kaya. Apakah anak ini benar-benar anak kaya generasi kedua yang sangat rendah hati? Semua orang menatap Geralt dengan mata berapi-api. Pada saat ini, bahkan Yuri menatap Geralt dengan tidak percaya. Bagaimana mungkin si miskin ini bisa begitu kaya? Dia merasakan sakit yang tajam di hatinya. Apalagi dia masih memamerkan ilmunya tentang semua barang mewah sebelumnya. Sekarang, dia tidak lebih dari badut. Safia memiliki ekspresi tidak percaya di wajahnya saat ini. Kamu, Geralt, dari mana kamu mendapatkan kartu ini? Bagaimana mungkin dia bisa membeli tas seharga $55.000 kapanpun dia mau?" Safia tidak percaya bahwa Geralt juga memiliki kartu pembelanja tertinggi global universal. Bahkan kartu pembelanja mewah itu sendiri sangat berharga. Apakah dia baru saja membeli tasnya sendiri? Apakah itu nyata? Geralt melirik Safia tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia masih bisa merasakan sakit yang tajam di hatinya tapi dia masih sangat dingin terhadap Safia. Saat ini, Geralt berpikir di dalam hatinya. Adik saya yang memberi saya kartu ini dan saya benar-benar dapat membeli sesuatu seharga hingga $300.000. Tuan, saya akan segera membungkus barang ini untuk Anda. Harap tunggu selama setengah jam. Ini adalah produk yang sangat mewah sehingga kami harus memastikan bahwa kemasan untuk tas itu sempurna. Geralt merasa sangat malu dengan kerumunan orang yang menatapnya begitu saksama. Setelah dia menolak layanan pembungkus, Geralt mengambil tas di tangannya saat dia bersiap untuk segera pergi. Tunggu sebentar, berhenti di sana. Yuri memasang ekspresi jelek di wajahnya saat dia berjalan di depan Geralt untuk menghentikannya pergi. "Apa yang kamu inginkan?" Geralt bertanya dengan sikap dingin. Yuri mendengus sebelum dia menunjuk kartu emas hitam di tangan Geralt. "Saya menduga Anda telah mencuri kartu emas hitam ini dari pemilik aslinya. Lagi pula, tidak sulit untuk mencuri sandi atau kode sandi seseorang saat ini." Setelah itu, Yuri menatap Rahel sebelum dia berkata, "Rahel, saya menyarankan Anda untuk menelepon manajer Anda untuk segera menyelidiki masalah ini. Jika kartu emas hitam ini benar-benar dicuri, reputasi toko butik Anda akan sangat buruk saat masalah ini terungkap." Safia kembali sadar saat ini dan dia dengan cepat menimpali. "Ya, Rahel. Bagaimana mungkin orang miskin seperti Geralt memiliki kartu setinggi itu dan dapat membeli tas yang begitu mahal?" Safia masih tidak percaya. Rahel merasa bahwa apa yang mereka katakan benar-benar masuk akal.
Oleh karena itu, dia melihat ke arah Geralt sebelum berkata, "Tuan, mohon tunggu di sini sebentar. Manajer kami akan segera datang ke sini." Setelah itu, semua orang menghalangi jalan Geralt seolah-olah mereka mencoba menghentikan penipu agar tidak melarikan diri. Geralt benar-benar tidak menyangka akan menimbulkan begitu banyak masalah hanya karena dia ingin membeli tas. Namun, dia tahu bahwa dia tidak akan bisa pergi sekarang bahkan jika dia mau. Dia hanya bisa berdiri di sini dan menunggu dengan sabar manajer toko. Segera, seorang wanita berusia awal 30-an yang berpakaian sangat elegan muncul di depan kerumunan orang. Rahel segera memberitahu manajer bahwa dia mencurigai Geralt sebagai penipu yang telah mencuri kartu emas hitam orang lain. Manajer memandang Geralt sebelum dia tersenyum dan berkata, "Maaf, Tuan, tetapi jika Anda tidak keberatan, bisakah Anda mengizinkan saya untuk memeriksa kartu emas hitam Anda?" Dia sangat sopan dan hormat karena dia adalah manajer toko dan dia tidak menilai pelanggan mereka hanya dari penampilan mereka. Geralt merasa sangat tidak berdaya saat ini dan dia hanya bisa menyerahkan kartu emas hitamnya kepada manajer tanpa mengatakan apa-apa. Manajer mengeluarkan pembaca kartu khusus. Setelah itu, dia dengan terampil meletakkan kartu itu di dalam. "Tuan, bisakah Anda memberi saya nama belakang Anda? Saya juga ingin mengetahui nomor identifikasi Anda." Manajer wanita itu meminta dengan hormat. "Namaku Geralt Crawford dan nama adikku Jessica Crawford." Meskipun saudara perempuannya telah memasukkan tanggal lahirnya sebagai kode sandi untuk kartunya, Geralt tidak yakin apakah kartu itu atas namanya atau saudara perempuannya. Geralt juga menyerahkan kartu identitasnya kepada manajer tanpa ragu-ragu. Mari kita lihat bagaimana dia akan menjelaskan dirinya sendiri sekarang," kata Yuri sambil mencibir. Setelah itu, dia mengeluarkan ponselnya sehingga dia bisa mengajukan laporan polisi segera setelah mereka mengetahui kebenaran tentang Geralt. Manajer wanita melanjutkan pemeriksaannya. Beberapa saat kemudian, ekspresi ngeri melintas di matanya ketika dia melihat bahwa Geralt memang pemilik sah kartu emas hitam itu. Dia memang anggota tertinggi dan ini berarti dia adalah anggota keluarga yang sangat kaya dan berkuasa di dunia. Manajer itu langsung berkeringat dingin. Sial, Rahel benar-benar membuatnya menyinggung pelanggan yang begitu penting dan kuat. Manajer wanita mengambil kartu di tangannya sebelum dia berjalan ke Geralt dan membungkuk di hadapannya dengan hormat. "Tuan Crawford yang terhormat, saya sangat menyesal jika saya telah menyinggung Anda. Tolong izinkan saya mengembalikan kartu emas hitam Anda kepada Anda." "Apa?" Semua orang tercengang. Rahel menghalangi jalan Geralt karena dia berusaha mencegahnya pergi dan dia merasa sangat malu saat ini. "Manajer, apa? Kau yakin tidak melakukan kesalahan? Apakah orang ini benar-benar pemilik kartu emas hitam ini?" Manajer wanita itu mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Rahel. "Minggir sekarang." Rahel menutupi wajahnya dengan tangannya saat dia dengan cepat melangkah ke samping. Yuri dan Safia linglung. Manajer wanita itu tahu bahwa mereka berdua mengenal Geralt dan merekalah yang mencoba mengejek dan mempermalukannya. Oleh karena itu, dia berpikir akan lebih baik jika dia bisa mendapatkan bantuan Geralt dengan mengusir mereka berdua dari toko Hermes hari ini. Manajer dengan cepat berjalan ke arah Yuri dan Safia sebelum dia berkata, "Permisi, apa yang kalian berdua coba buktikan? Mengapa Anda membujuk pramuniaga kami untuk menyinggung pelanggan kami yang paling berharga?" Yuri menatap manajer sebelum dia berkata, "Aku hanya memberimu peringatan sebagai isyarat baik. Kami menghargai kebaikan Anda tetapi jika Anda tidak akan membeli apapun, kami akan sangat menghargainya jika Anda segera meninggalkan toko kami." Kata-kata manajer wanita itu sangat tajam dan dingin. Dia mengejar mereka dari toko. Safia menatap Yuri, berharap dia bisa mengeluarkan mereka dari situasi memalukan ini. Namun, Yuri juga berkeringat deras saat ini. Bahkan jika dia mengeluarkan uang untuk membeli tas senilai $10.000, dia masih tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Geralt. Geralt adalah pelanggan tertinggi. "Ayo pergi." Yuri menggertakkan giginya dengan marah saat dia menyeret Safia keluar dari toko. Pada saat ini, Rahel juga membungkuk di depan Geralt. "Maaf, saya sangat menyesal, Tuan Crawford." Dia menyesali tindakannya dan dia sangat menyesal menilai pelanggannya dari penampilan mereka.
Gerald menutup mata padanya dan dia hanya tersenyum pada Wendy sebelum dia berkata, "Terima kasih banyak untuk semua masalah hari ini. Saya tidak perlu Anda membungkuskan tas untuk saya karena saya sedang terburu-buru. Selamat tinggal." Setelah itu, Gerald mengambil tas di tangannya sebelum segera pergi. Ini adalah pertama kalinya dia menang dalam pertempuran dengan uang. Faktanya, dia bukan tipe orang yang akan menghabiskan begitu banyak uang. Namun, Gerald akhirnya menjadi orang biasa yang bisa menjalani hidupnya tanpa mengkhawatirkan uang. Setelah meninggalkan toko, ponsel Gerald mulai berdering lagi. Itu adalah panggilan telepon dari Naomi. Gerald bisa mendengar suara cemas Naomi dari ujung telepon begitu dia menjawab panggilan itu. "Gerald, aku tidak peduli apa yang orang lain pikirkan tentangmu. Tetapi kamu adalah salah satu teman terdekatku. Anda harus datang ke pesta ulang tahun saya malam ini. Semua teman asramamu sudah ada di sini." Gerald tersenyum sebelum menjawab, "Baiklah, saya akan segera ke sana. Ngomong-ngomong, pastikan kamu terlihat cantik hari ini. Saya ingin memperkenalkan seseorang kepada Anda." Naomi berkata melalui telepon lagi. Gerald hanya bisa menggelengkan kepalanya tak berdaya. Karena dia tidak mungkin memberikan tas Naomi tanpa membungkusnya. Gerald berjalan ke supermarket terdekat untuk membeli kantong plastik seharga 20 sen. Setelah itu, dia memasukkan tas Hermes ke dalam kantong plastik merah. Dia kemudian memanggil taksi sebelum dia bergegas ke Jade Restaurant. Pada saat ini, di Jade Restaurant, Naomi menutup telepon sebelum dia tersenyum pada gadis berambut panjang yang duduk di sebelahnya. Gadis itu benar-benar cantik dan dia tampak seperti seorang dewi. "Alice, Gerald adalah teman dekatku. Dia orang yang sangat baik dan rajin belajar. Saya ingin memperkenalkan Anda padanya nanti." Alice memakai earphone-nya dan dia menggoyangkan kakinya saat dia mendengarkan musik. Dia benar-benar sangat murni dan cantik. Baik, Alice Bradford dan Naomi adalah teman masa kecil yang tumbuh bersama dan mereka kuliah di universitas yang sama meskipun mereka mengambil jurusan yang berbeda. Karena itu adalah hari ulang tahun Naomi hari ini. Dia telah mengundang Alice dan beberapa teman asramanya untuk merayakan ulang tahunnya bersamanya. Saat ini, Naomi juga tahu bahwa meskipun Alice adalah seorang dewi, dia telah melajang sejak SMA dan dia sedang mencari pacar. Alice membuka botol jus saat dia meminumnya dengan anggun. Saat ini, pintunya terbuka. Bab 4. Namun, orang yang masuk melalui pintu bukanlah Gerald. "Dani, apa yang kamu lakukan di sini?" Ekspresi wajah Naomi berubah begitu dia melihat Danny. Keduanya adalah teman sekelas dan Naomi pernah dekat dengan mereka. Namun, Naomi pagi itu mengetahui bahwa Danny telah mempermainkan Gerald. Karena itu, Naomi kehilangan kesabarannya pada Danny. Tanpa diduga, pria ini sangat berkulit tebal dan dia benar-benar datang ke sini meskipun dia baru saja memarahinya. "Naomi, apakah kamu masih marah? Aku baru saja bercanda dengan Gerald tadi malam. Siapa yang mengira bahwa dia benar-benar akan mengirimkan kotak itu kepada Yuri?" Danny menjawab sambil tersenyum ceria. Beberapa teman sekamarnya juga datang bersamanya dan mereka semua membawa hadiah. Ngomong-ngomong, keluarga Naomi juga sangat kaya dan Naomi sudah menawarkan diri untuk membantu Gerald beberapa kali. Namun, Gerald selalu menolak niat baiknya. Danny sudah mengenal Naomi sejak mereka duduk di bangku SMA. "Naomi, apakah ini Gerald yang akan kamu perkenalkan padaku? Apa yang salah?" Alice bertanya sambil menatap Danny. Begitu Danny melihat Alice, matanya bersinar terang. Sebenarnya, dia sudah ingin berkenalan dengan Alice sejak lama. Alice adalah gadis tercantik yang pernah dilihatnya di Departemen Penyiaran dan Media. Kali ini, satu-satunya alasan mengapa dia mengumpulkan keberanian untuk datang dengan berani dan meminta maaf kepada Naomi adalah karena dia tahu bahwa Alice juga akan ada di sini. Begitu Danny mendengar kata-kata Alice, dia dengan cepat berkata, "Halo, Alice yang cantik. Gerald adalah teman sekelasku. Dia orang miskin yang diolok-olok kemarin." Hahaha. Ketika Danny teringat bahwa Gerald telah mengantarkan beberapa perlengkapan kebun untuk mantan pacarnya tadi malam, Danny mau tidak mau tertawa terbahak-bahak. "Diam," Naomi menjawab sambil memelototi Danny. Pada saat ini, Alice memiliki ekspresi yang sangat aneh di wajahnya.
Apakah benar-benar ada perbedaan besar antara siswa miskin dan kaya? Teman sekamar Gerald juga memiliki ekspresi yang sangat jelek di wajah mereka saat ini. Oke, aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Danny tertawa sebelum dia berkata, Naomi, kenapa kamu tidak melihat apa yang aku dapatkan untukmu? Pada saat ini, seseorang membuka pintu sekali lagi. Setelah membuka pintu, Gerald masuk dengan kantong plastik merah di tangannya. Gerald, kamu akhirnya di sini. Naomi langsung melompat dengan senyuman di wajahnya. Gerald mengangguk mengakui dan dia segera melihat Danny, yang sedang menatapnya dengan ekspresi mengejek di wajahnya. Bahkan, Danny akan memiliki ekspresi rendah hati di wajahnya jika itu adalah anak kaya generasi kedua lainnya. Namun, sekarang, ini adalah Gerald. Alice juga mengangkat kepalanya untuk melihat Gerald saat ini. Sebenarnya, Alice sangat ingin mencari pacar tetapi dia langsung tahu bahwa Gerald mungkin bukan dari keluarga kaya. Alice tidak keberatan jika dia berasal dari keluarga biasa selama dia tampan dan menarik. Namun, meskipun Gerald tampan, Alice tahu bahwa semua pakaian yang dikenakan Gerald dari ujung kepala sampai ujung kaki tidak lebih dari $50. Dia terlalu biasa. Ketika Alice memikirkan apa yang Danny katakan sebelumnya, kesannya pada Gerald mencapai titik terendah baru. Wajah Alice dipenuhi dengan kekecewaan. Gerald, ini Alice. Alice, ini temanku. Gerald. Naomi memperkenalkan mereka berdua dengan senyum di wajahnya. Gerald mengangguk sebelum dia menjawab. Halo, nama saya Gerald. Senang bertemu denganmu, Alice. Gerald mengulurkan tangannya dengan sopan. Namun, Alice bahkan tidak repot-repot melihat ke arah Gerald. Sebaliknya, dia hanya berbalik dan terus menyesap jusnya. Tangan Gerald tergantung di udara dan setelah beberapa saat, dia harus menarik tangannya kembali dalam kesedihan. Naomi tahu bahwa sahabatnya selalu memiliki kepribadian seperti itu. Jika dia tertarik pada pria itu, dia akan berbicara lebih banyak. Jika tidak, dia akan mengabaikannya sepenuhnya. Gerald tidak mengatakan apa-apa tentang itu. Dia hanya berjalan untuk duduk di meja. Kali ini, Danny melihat kantong plastik merah di tangan Gerald. Danny langsung berkata, Gerald, hari ini ulang tahun Naomi. Jadi, hadiah ulang tahun apa yang kamu dapat di sini? Mengapa Anda tidak menunjukkannya kepada kami? Kepala asrama Gerald tidak tahan lagi dan dia dengan cepat bertanya, Danny, mengapa kamu selalu memilih Gerald? Danny hanya tertawa karena senang diejek dan diolok-olok orang lain. Danny melirik Gerald dengan ekspresi dingin di wajahnya sebelum dia mengeluarkan hadiah yang dia beli untuk Naomi terlebih dahulu. Ternyata Danny juga membelikan tas bermerek hitam untuknya. Naomi, aku membelikan ini untukmu. Sebuah tas Hermes. Begitu Danny mengeluarkan tasnya, Alice dan semua teman sekamarnya yang cantik langsung tertarik. Tas Hermes. Harga pasaran untuk salah satu tas ini setidaknya $8.000, bukan? Semua gadis cantik itu langsung memiliki kesan berbeda terhadap Danny. Orang ini benar-benar sangat murah hati. Alice, Dewi yang selalu bersikap sangat dingin kepada orang lain, mau tak mau melirik Danny saat ini. Tidak semahal itu. Ayah saya sangat mengenal manajer di Hermes, jadi saya membelinya hanya dengan $7.900. Danny tersenyum saat dia menikmati tatapan kagum yang diberikan semua orang padanya saat ini. Meskipun Naomi sangat membenci Danny, dia mengambilnya tanpa mengatakan apapun. The Hermes Rumble sebenarnya adalah tas terbaru yang diluncurkan oleh Hermes. Ini sangat populer di Macau, Hong Kong, dan Taiwan. Tas yang sama persis ini harganya sekitar $12.000 di sana. Alice hanya bisa terkesiap saat mendengar kata-kata Danny. Danny melihat ekspresi di wajah Alice dan dia dengan cepat berkata, Alice, bagaimana menurutmu tentang tas ini? Apakah Anda biasanya melakukan penelitian tentang barang-barang mewah? Alice menatap Danny dan dia akhirnya tersenyum tipis sebelum dia menjawab, aku ingin membeli tas yang sama persis sebelum ini tapi harganya sedikit terlalu tinggi. Danny dengan cepat menjawab, Alice sayang, aku akan membelikanmu satu untuk ulang tahunmu. $8 atau $9.000 bukanlah uang yang banyak bagiku. Selain itu, saya tahu semua orang yang bekerja di toko butik Hermes di seberang universitas kami.
Alice tidak mengatakan apa-apa tapi dia hanya tersenyum pada Denny. Meskipun dia tidak mengenal Denny secara pribadi, dia pernah mendengar tentang Denny sebelumnya dan dia tahu bahwa dia adalah seorang playboy. Tanpa diduga, dia juga sangat berani dan murah hati. Alice tidak bisa tidak merasa sedikit terkesan dengannya saat ini. Setelah itu, kepala asrama Geralt dan semua teman sekamarnya juga memberikan hadiah mereka kepada Naomi, satu persatu. Hadiah mereka tentu saja tidak semahal hadiah mewah Denny, tetapi setiap hadiah mereka juga berharga 3 hingga 400 dolar. Geralt tidak ingin ikut campur dan dia hanya berencana memberi Naomi hadiahnya setelah semua orang selesai. Namun, saat ini, Denny melihat kantong plastik merah di tangan Geralt sebelum dia menyeringai dan berkata, "Geralt, tolong tunjukkan apa yang kamu beli untuk Naomi. Lihat saja kantong plastik di tangan Anda. Ini benar-benar sangat meriah. Dani, bisakah kamu diam saja? Saya akan sangat bahagia tidak peduli apa yang diberikan Geralt kepada saya." Naomi memperingatkan Denny lagi. Namun, Naomi juga menatap Geralt dengan ekspresi penuh harap di wajahnya. Geralt sedikit menyesali tindakannya, karena dia sedang terburu-buru. Dia tidak ingin menunggu setengah jam untuk pramuniaga untuk membungkus tas untuknya. Dia berpikir bahwa itu hanya akan menjadi pertemuan sederhana dengan beberapa teman dekat mereka. Dia tidak berharap Denny Bestart itu ada di sini juga. "Naomi, aku juga membelikanmu tas," Geralt berkata sambil mengeluarkan tas dari kantong plastik. Alice mengerutkan kening saat ini karena dia benar-benar tidak bisa mempercayai matanya. Orang ini sangat miskin. Dia benar-benar tidak bisa dipercaya. "Wow!" Denny berteriak begitu Geralt mengeluarkan tasnya. Geralt sebenarnya membelikan Naomi tas Hermes juga. Dia membelikannya barang mewah juga. "Geralt, bisakah kamu memberitahuku dari kios pasar mana kamu membeli tas ini? Ini murah." Kata-kata Denny membuat semua gadis yang hadir langsung tertawa terbahak-bahak. Alice menggelengkan kepalanya sedikit kali ini. Dia awalnya berpikir bahwa meskipun Geralt miskin, dia mungkin akan menjadi teman yang baik. Namun, Alice sekarang memandang rendah Geralt. Ini adalah tas Hermes kolektor edisi terbatas yang diluncurkan saat ulang tahun ke-200 mereka. Hanya ada 200 unit tas ini di dunia ini dan masing-masing tas ini bernilai 55.000 dolar. Alice bisa langsung mengenali tas itu. Ada juga banyak tiruan di internet dan tas palsu harganya kurang dari 100 dolar. Namun, tidak peduli betapa sia-sianya seseorang, mereka tidak akan membeli versi palsu dari tas ini karena sangat memalukan menggunakan produk kelas atas palsu. Alice sama sekali tidak sopan saat dia memelototi Geralt. Orang ini benar-benar membuatnya sakit. Naomi awalnya mengira bahwa Geralt akan membelikannya beberapa gadget untuknya tetapi dia benar-benar tidak berharap dia akan membelikannya barang tiruan sebagai gantinya. Namun, Naomi masih tersenyum sambil berkata, "Terima kasih, Geralt. Saya sangat berterima kasih dan bahagia apapun yang Anda dapatkan untuk saya. Tetapi Anda tidak boleh menghabiskan banyak uang di masa mendatang. 100 dolar adalah banyak uang untukmu." Geralt ingin menjelaskan dirinya sendiri dan memberitahu Naomi bahwa itu adalah tas Hermes asli dan asli. Tetapi dia dapat melihat bahwa Alice dan teman sekamarnya sudah memberinya tatapan menghina. Karena itu, dia tahu bahwa tidak ada yang akan mempercayainya bahkan jika dia mencoba menjelaskan dirinya sendiri dan dia mungkin akan membuat mereka semakin membencinya. Saat ini, Alice melihat ke arah Naomi sebelum dia berkata, "Naomi, kenapa kamu berteman dengan orang yang tidak bisa diandalkan?" Naomi tak ingin menempatkan Geralt dalam posisi sulit. Karena itu, dia mencoba mengubah topik. "Baiklah, semuanya. Ini hari ulang tahunku hari ini dan aku sangat senang bisa merayakannya bersama kalian semua. Ayo, mari kita bersulang." Alice dan teman sekamarnya terus menatap Geralt dengan jijik sementara yang lain tidak menanggapi sama sekali. Denny dan teman-temannya hanya mencibir pada Charlie. Geralt tidak ingin mempersulit Naomi karena dia tahu bahwa dia terjebak di antara dia dan teman sekamarnya. Dia dengan cepat berdiri dan berkata, "Naomi, selamat ulang tahun untukmu. Tetapi aku baru saja ingat sesuatu yang harus aku lakukan di asramaku jadi aku akan pergi dulu." Selamat bersenang-senang. Geralt tahu bahwa dia tidak berguna. Jadi dia segera bangun untuk pergi. "Geralt,
Bab 5. Geralt segera keluar dari kamar. Pada saat ini, Naomi dan kepala asrama Geralt, Harper, segera mengejar Geralt. Apa yang sedang kamu lakukan? Saya tidak mengatakan bahwa saya tidak menyukai hadiah Anda, kata Naomi cemas. Harper juga angkat bicara saat ini. Geralt, jangan pergi. Tinggallah dan makan malam sebelum Anda pergi. Jika kamu pergi sekarang, kami akan sangat bosan di sini. Geralt tersenyum sebelum menjawab. Kalian bisa terus bersenang-senang di sini. Sebenarnya ada sesuatu yang harus saya lakukan sekarang. Tetapi saya harap kalian akan percaya bahwa saya bukan tipe orang yang akan membeli sesuatu yang palsu. Geralt tidak tahu apakah teman-temannya akan mempercayainya. Ketika dia memikirkannya, Geralt hanya bisa menyalahkan adiknya karena memberinya kartu. Dengan jumlah pengeluaran minimum $50.000. Meskipun Harper dan Naomi terus membujuk Geralt, dia tetap memutuskan untuk pergi pada akhirnya. Apakah orang miskin itu benar-benar pergi? Danny bertanya sambil tersenyum begitu Naomi dan Harper kembali ke kamar. Harper menjawab, Danny, bisakah kamu mengubah target penindasanmu? Mengapa Anda selalu menindas Geralt? Bukankah dia cukup menyedihkan? Harper tidak bisa mentolerirnya lagi. Hahaha, dialah yang memintanya sendiri. Mengapa dia membeli tas Hermes imitasi untuk hadiah Naomi? Apalagi, ia bahkan memilih untuk memberinya barang kolektor edisi terbatas palsu. Dia benar-benar yang terburuk. Alice hanya bisa tersenyum kecut sambil menggelengkan kepalanya. Geralt berjalan di jalan tanpa emosi di wajahnya setelah meninggalkan restoran. Ketika Geralt benar-benar miskin, yang dia inginkan hanyalah menjadi kaya. Namun, sekarang dia dipenuhi dengan uang tunai. Dia tidak merasakan sesuatu yang istimewa sama sekali. Apalagi dia membelikan temannya tas yang harganya lebih dari Rp55.000 tapi dia tetap dihina dan diejek. Tepat ketika Geralt memikirkan kemana dia harus pergi, dia tiba-tiba menerima panggilan telepon. Itu adalah panggilan telepon dari saudara perempuannya, Jessica. Geralt segera menjawab panggilan itu. Saudara, Geralt, apa yang kamu lakukan sekarang? Aku tidak sibuk sama sekali. Jika kamu bebas, bisakah kamu membantuku? Geralt penasaran saat ini. Apakah Anda tahu jalan komersial Maybury? Saya berinvestasi di jalan itu dan mengembangkannya ketika saya kembali ke negara itu untuk bertemu Anda 4 tahun lalu. Saya perlu menandatangani kontrak pembaruan dengan beberapa investor tetapi saya tidak dapat kembali ke negara itu sekarang. Saat itu, saya memasukkan nama Anda dalam pengembangan proyek. Oleh karena itu, Maybury Commercial Street adalah milik kami berdua. Itu akan sama bahkan jika Anda menandatangani kontrak. Pergi dan perbarui kontrak atas nama saya. Halo, Geralt. Apakah kamu mendengar apa yang baru saja saya katakan? Tentu saja. Geralt mendengar semua yang dia katakan. Namun, dia benar-benar bingung saat ini. Jalan komersial Maybury. Itu adalah salah satu highlights dari Maybury City. Ada banyak toko dan perusahaan yang berbeda di jalan komersial. Ada juga tempat yang disebut hiburan Gunung Wayfair di atas bukit di sepanjang jalan komersial. Ini adalah tempat yang selalu dikunjungi oleh orang-orang kaya dan berkuasa di Maybury City. Jadi, menurut saudara perempuannya, mereka memiliki seluruh Maybury Commercial Street. Kakak, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Kami memiliki jalan komersial. Sial, saya sudah berbicara dengan Anda begitu lama dan Anda benar-benar berpikir saya hanya bercanda. Mengapa saya bercanda tentang ini? Saya tidak dapat terlibat dalam banyak industri sendirian. Dan itulah alasan saya menggunakan kartu identitas Anda. Anda memiliki setengah dari jalan komersial sekarang. Saya sudah berbicara dengan Zack, pemilik Wayfair Mountain Entertainment. Setelah Anda tiba di sana nanti, beritahu dia nama Anda dan beritahu dia bahwa Anda adalah bos kedua. Saya, oke, itu saja. Ada hal lain yang harus aku hadiri jadi aku akan menutup telepon dulu. Bip bip, Geralt memegang telepon di tangannya dan dia benar-benar kehilangan kata-kata. Dia belum pernah ke Wayfair Mountain Entertainment sebelumnya dan dia tidak tahu apa yang diharapkan sama sekali. Geralt menarik napas dalam-dalam sebelum memanggil taksi dan langsung menuju Wayfair Mountain Entertainment. Wayfair Mountain Entertainment mengintegrasikan makan, hiburan,
dan akomodasi dalam satu gedung. Itu adalah manor besar yang terletak di lereng bukit di Maybury Commercial Street. Gerald mengangkat kepalanya sebelum berjalan ke manor. Tuan, tolong tunggu. Gerald tiba-tiba dihentikan oleh beberapa wanita cantik begitu dia memasuki manor. Tuan, apakah Anda memesan tempat di sini hari ini? Salah satu gadis dengan cepat bertanya sambil menatap Gerald. Gadis-gadis ini bertanggung jawab atas semua pekerjaan resepsi di aula depan dan mereka sudah terbiasa menerima banyak tamu VIP. Namun, Gerald berpakaian sangat santai dibandingkan dengan semua orang kaya dan berkuasa lainnya yang biasanya berkunjung. Meskipun gadis-gadis cantik memiliki penghinaan di mata mereka, mereka masih sangat sopan terhadap Gerald. Saya tidak memesan tempat duduk tetapi saya di sini untuk mencari seseorang, jawab Gerald sambil tersenyum. Pada saat ini, dia melirik gadis-gadis cantik di depannya dan dia akhirnya mengerti mengapa Wayfair Mountain Entertainment dianggap sebagai dongeng di Maybury City. 5 atau 6 resepsionis ini tampak seperti mahasiswa yang baru saja lulus kuliah. Mereka semua sangat cantik dan mereka memiliki sosok sempurna seperti model. Kamu di sini untuk mencari seseorang. Siapa yang kamu cari? Gadis-gadis cantik tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening ketika mereka mendengar kata-kata Gerald. Saat ini, ada sedikit nada dingin di suara mereka. Aku di sini untuk mencari Zack. Gerald tahu bahwa gadis-gadis itu semua memandang rendah dia, tetapi dia tetap mengatakan yang sebenarnya kepada mereka. Setelah mendengar kata-kata Gerald, beberapa gadis bertukar pandang satu sama lain. Mencari Tuan Lile. Apakah pria malang ini tahu siapa Tuan Lile? Apakah Tuan Lile benar-benar seseorang yang bisa dilihatnya kapanpun dia mau? Saat ini, mereka akhirnya menyimpulkan bahwa Gerald hanyalah orang miskin yang ada di sini untuk mengalami bagaimana rasanya menjadi kaya. Bagaimanapun, Wayfair Mountain Entertainment adalah tempat terkenal yang tidak pernah mampu dimasuki banyak orang. Juga akan ada orang lain seperti Gerald yang akan datang untuk mengatakan bahwa mereka mencari seseorang hanya karena mereka ingin melihat-lihat manor. Namun, mereka tidak ingin menjatuhkannya. Gadis-gadis cantik ini semuanya lulusan perguruan tinggi. Pada saat ini, meskipun mereka membenci Gerald atas tindakannya, mereka berusaha untuk tetap rendah hati dan sopan. Tuan, Anda harus membuat janji terlebih dahulu jika ingin bertemu Tuan Lile. Silakan pergi jika Anda belum membuat janji untuk bertemu dengannya. Pada saat ini, Gerald segera tahu bahwa gadis-gadis ini mengira dia ada di sana hanya karena dia ingin melihat-lihat manor. Setelah itu, dia berpikir untuk menelepon Jessica agar dia bisa menghubungi Zack atas namanya. Nona Jen, apa yang kamu lakukan? Saya baru saja menyadari bahwa siapa saja dapat masuk ke Wayfair Mountain Entertainment. Orang yang baru saja berbicara adalah seorang pria muda dengan rambut berminyak dan dia berpakaian sangat sopan saat dia ditemani oleh seorang wanita berpakaian glamor dengan riasan tebal. Pemuda itu memandang Gerald dengan ekspresi menghina di wajahnya saat dia tersenyum ke resepsionis. Sebastian, bukankah kamu mengatakan bahwa ini adalah tempat termewah di Maybury City? Mengapa ada orang seperti dia di sini? Wanita itu bertanya dengan sikap centil. Beberapa orang dilahirkan dengan cara ini dan mereka tidak memiliki kemampuan untuk mengungkapkan perasaan mereka tanpa sarkasme. Resepsionis utama, Jen, dengan cepat meminta maaf kepada pemuda itu dan berkata, "Maaf, Tuan Lewis, kami akan menangani ini sesegera mungkin." Sebastian mencibir sebelum berkata, "Itu bagus. Saya akan menjamu sekelompok teman saya dari luar negeri di sini nanti dan saya pikir rumah ini benar-benar simbol Maybury City. Oleh karena itu, saya harap Anda tidak akan merusak tempat ini tanpa alasan. Nona Jen, saya harap Anda mengerti bahwa ayah saya sangat dekat dengan bos Anda, Tuan Lile, dan mereka sering makan bersama." Sebastian tampak lebih bereputasi begitu dia menyebut nama Tuan Lile. Ketika wanita di lengannya mendengar bahwa Sebastian mengenal Zack, dia langsung tersenyum karena Tuan Lile adalah tokoh terkemuka di Maybury City dan dia tidak tahu bahwa Sebastian sangat terhubung. Pada saat ini, semua gadis cantik di meja resepsionis juga sedang menatap Sebastian karena mereka semua berharap untuk menarik perhatiannya. Jen buru-buru mengangguk sebelum dia menjawab,
Ya, saya mengerti, Tuan Louis. Setelah itu, Jen menatap Gerald dengan ekspresi tegas di wajahnya. Tuan, mohon segera pergi. Jangan menimbulkan masalah bagi pendirian kami. Jika tidak, saya tidak punya pilihan selain meminta keamanan. Baiklah kalau begitu, saya akan keluar dan menelepon dulu. Gerald menarik napas dalam-dalam sebelum keluar dari manor. Dia mengeluarkan ponselnya dari sakunya saat dia berjalan keluar dari manor. Sial, apa masalah yang sulit? Dia pasti pemalsu, kata Sebastian dengan dingin. Tolong jangan tersinggung, Tuan Louis. Situasi seperti ini terkadang terjadi di Wayfair Mountain Entertainment. Jen dengan cepat menenangkan Sebastian dengan senyum di wajahnya. Sebastian mengangguk sebelum dia berkata, "Oh, lihat, teman-temanku sudah ada di sini. Mengapa Anda tidak datang dan minum-minum bersama kami nanti? Saya pasti akan mampir jika saya punya waktu." Tuan Louis, Jen tersenyum dengan tenang. Sebastian menatap Jen dengan ekspresi mesum di wajahnya sebelum dia mengangguk. Kemudian, dia mengeluarkan dompet dari sakunya sebelum dia berjalan menuju meja depan untuk membayar kamarnya. Setelah itu, sekelompok gadis cantik memandang Jen dengan ekspresi iri di wajah mereka ketika mereka berkata, "Jen, apakah Anda kenal Tuan Louis juga?" Jen mengangguk dengan arogan ketika dia berkata, "Tentu saja, kami semua mulai bekerja di sini setelah lulus dari perguruan tinggi. Apa gunanya bekerja sebagai resepsionis di sini jika kita tidak benar-benar mencoba mengenal lebih banyak orang kaya seperti Tuan Louis? Apakah kamu melihat wanita centil dalam pelukannya barusan? Dia adalah aktris peringkat kedua, Mer. Keluarga Louis fokus pada bisnis real estate dan keluarga mereka memiliki kekayaan bersih lebih dari 2 miliar dolar. Wow, tidak heran jika ayahnya mengenal bos kita, Tuan Lile. Ternyata keluarga Tuan Louis juga memiliki kekayaan bersih yang tinggi." Resepsionis tidak bisa berhenti menatap punggung Sebastian karena mereka semua terobsesi padanya. "Hahaha, tahukah Anda bahwa pria tadi sebenarnya ada di sini untuk mencari Tuan Lile? Tuan Lile sekarang sibuk mendiskusikan bisnis dengan ketua kamar dagang Maybury. Orang itu benar-benar konyol," jawab Jen sambil tertawa. Setelah itu, Jen bersiap untuk mengobrol dengan Sebastian lagi. Namun, begitu dia mengangkat kepalanya, dia menyadari bahwa pria malang yang dia usir telah kembali lagi. "Kenapa kamu kembali ke sini lagi?" Jen terkejut. Gadis-gadis lain juga menatap Gerald dengan ekspresi menghina di wajah mereka. Terima kasih sudah mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya. Sampai jumpa di novel selanjutnya.